Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilma Zulfani Sobiah dari kelas PTIKA Angkatan 2022 dengan NIM 22020 950 0002. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai 6 topik dari mata kuliah PKN atau Pendidikan Kewarganegaraan dari dosen mitra Bapak Muhammad Asriyadi, SPD MPD. Topik yang pertama yaitu bagaimana hakikat pendidikan kewarganegaraan dalam mengembangkan kemampuan utuh sarjana atau profesional. Jadi, belajar untuk menjadi manusia yang berkepribadian Indonesia, membangun rasa kebangsaan, dan mencintai tanah air Indonesia. Oleh karena itu, seorang sarjana atau profesional sebagai bagian dari masyarakat Indonesia yang terdidik perlu memahami tentang Indonesia, memiliki kepribadian Indonesia, memiliki rasa kebangsaan Indonesia, dan mencintai tanah air Indonesia. Pernahkah Anda memikirkan atau memimpikan menjadi seorang sarjana atau profesional? Seperti apa sosok sarjana atau profesional itu? Apa itu sarjana dan apa itu profesional? Coba kemukakan secara lisan berdasarkan pengetahuan awal Anda. Dan menurut saya, sarjana adalah ketika seseorang telah selesai menempuh masa pendidikannya di bangku kuliah sampai dengan wisuda dan akhirnya mendapatkan gelar. Dan profesional ialah orang yang ahli di bidang tertentu. Secara terminologis, pendidikan kewarganegaraan adalah program pendidikan yang berintikan demokrasi politik, diperluas dengan sumber-sumber pengetahuan lainnya. Pengaruh-pengaruh positif dari pendidikan sekolah, masyarakat, dan orang tua itu semuanya 24 diproses guna melatih para siswa untuk berpikir kritis, analitis, bersikap dan bertindak demokratis dalam mempersiapkan hidup demokratis. Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Negara perlu menyelenggarakan pendidikan kewarganegaraan karena mengajarkan sikap saling menghargai keragaman, partisipasi dalam politik, hak dan kewajiban sebagai warga negara, dan juga mengenai sistem pemerintahan dan peraturan yang berlaku. Setiap negara yang merdeka dan berdaulat sudah dapat dipastikan berupaya memiliki identitas nasional agar negara tersebut dapat dikenal oleh negara-negara lain dan dapat dibedakan dengan bangsa lain. Identitas nasional mampu menjaga eksistensi dan kelangsungan hidup negara dan bangsa. Bagaimana pengertian identitas nasional menurut pendapat para ahli atau pakar? Jadi, menurut Quenta Wibisono 2005, identitas nasional merupakan manifestasi nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang pada aspek kehidupan sebuah bangsa, yaitu maksudnya nasional, dengan ciri khasnya yang membuat berbeda dengan bangsa lain dalam kehidupannya. Identitas nasional bagi bangsa Indonesia akan sangat ditentukan oleh ideologi yang dianut dan norma dasar yang dijadikan pedoman untuk berperilaku. Semua identitas ini akan menjadi ciri yang membedakan bangsa Indonesia dari bangsa lainnya. Identitas nasional dapat diidentifikasi baik dari sifat lahirnya yang dapat dilihat maupun dari sifat batiniah yang hanya dapat dirasakan oleh hati nurani. Menurut Suroyo 2002, integrasi nasional mencerminkan proses persatuan orang-orang dari berbagai wilayah yang berbeda atau memiliki berbagai perbedaan baik etnisitas, sosial, budaya, atau latar belakang ekonomi yang menjadi satu bangsa nasional, terutama karena pengalaman sejarah dan politik yang relatif sama. Dalam realitas nasional, integrasi nasional dapat dilihat dari 3 aspek, yakni aspek politik, ekonomi, dan sosial budaya. Dari aspek politik lazim disebut sebagai integrasi politik, dan aspek ekonomi yaitu integrasi ekonomi, yakni saling ketergantungan ekonomi antar daerah yang bekerja sama secara sinergi. Integrasi diperlukan guna menciptakan kesetiaan baru terhadap identitas-identitas baru yang diciptakan, yaitu identitas nasional. Misalnya ada bahasa nasional, simbol negara, semboyan nasional, ideologi nasional, dan sebagainya.
Masyarakat yang terintegrasi dengan baik yaitu merupakan harapan bagi setiap negara, sebab integrasi masyarakat merupakan kondisi yang sangat diperlukan bagi negara untuk membangun kejayaan nasional demi mencapai tujuan yang diharapkan. Hak dan kewajiban merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan. Menurut teori korelasi yang dianut oleh pengikut ultiratisme, ada hubungan timbal balik antara hak dan kewajiban. Prinsip dasar dekorelasi ini adalah tercapainya kebebasan sebanyak mungkin, tetapi pada saat yang sama berkembanglah rasa tanggung jawab penuh yang akan memungkinkan kebebasan itu tumbuh untuk mencari keseimbangan antara hak dan kewajiban tersebut. Agama bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang religius. Kepercayaan bangsa kita kepada Tuhan Yang Maha Esa telah ada semenjak zaman prasejarah, sebelum datangnya pengaruh-pengaruh agama-agama besar ke tanah air kita. Karena itu, dalam perkembangannya, bangsa kita mudah menerima penyebaran-penyebaran agama besar itu. Dan hak kewajiban warga negara dan negara Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mulai pasal 27 sampai dengan 34. Termasuk di dalamnya ada hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia. Pengaturan akan hak dan kewajiban tersebut bersifat garis besar yang penyebarannya dituangkan dalam satu undang-undang. Secara etimologis, demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu kuno, yakni demos dan kratein. Kata demokrasi merujuk kepada konsep kehidupan negara atau masyarakat, di mana warga negara dewasa turut berpartisipasi dalam pemerintahan melalui wakilnya, yang dipilih langsung oleh pemerintahannya, dan dapat mendorong dan menjamin kemerdekaan berbicara, beragama, berpendapat, berserikat, menegakkan rule of law. Demokrasi dapat dilihat dari tiga tradisi pemikiran politik, yakni classical Aristotelian theory, medieval theory, contemporary doctrine. Dalam tradisi pemikiran Aristotelian, yaitu demokrasi merupakan salah satu bentuk pemerintahan. Sebagai negara demokrasi, demokrasi Indonesia memiliki kekhasan. Apa kekhasan demokrasi Indonesia itu? Jadi, menurut Boediojo dalam buku Dasar-Dasar Ilmu Politik 2008, demokrasi yang dianut di Indonesia adalah demokrasi yang berdasarkan Pancasila yang masih terus berkembang, dan sifat ciri-cirinya terdapat pelbagai tafsiran dan pandangan. Meskipun demikian, tidak dapat disangkal bahwa nilai-nilai pokok dari demokrasi konstitusional telah cukup tersirat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Demokrasi Indonesia yang modern adalah daulat rakyat. Tidak hanya berdaulat dalam bidang politik, tetapi juga dalam bidang ekonomi dan sosial. Demokrasi itu selain memiliki sifat yang universal, yakni diakui oleh seluruh bangsa yang beradab di seluruh dunia, juga memiliki sifat yang khas dari masing-masing negara. Sifat khas demokrasi di setiap negara biasanya tergantung ideologinya masing-masing. Demokrasi kita pun selain memiliki sifat yang universal, juga memiliki sifat khas sesuai dengan budaya bangsa Indonesia yang berdasarkan dengan Pancasila. Hukum bertujuan untuk mengatur kehidupan dan ketertiban masyarakat, untuk mewujudkan masyarakat yang tertib. Maka, hukum harus dilaksanakan atau ditegakkan secara konsekuen. Sebagian masyarakat bahkan merasakan bahwa aparat penegak hukum sering memberlakukan hukum bagaikan pisau yang sangat tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas. Apabila hal ini terjadi secara terus-menerus, bahkan telah menjadi suatu yang dibenarkan atau kebiasaan, maka tidak menutup kemungkinan akan terjadi revolusi hukum. Penegakan hukum bertujuan untuk mewujudkan peraturan hukum demi terciptanya ketertiban dan keadilan masyarakat.
apa yang tertera dalam peraturan hukum, maksudnya pasal-pasal hukum material, seyoginya dapat terwujud dalam proses pelaksanaan atau penegakan hukum di masyarakat. Dengan kata lain, penegakan hukum pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat, sehingga masyarakat dapat memperoleh perlindungan akan hak-hak dan kewajibannya.